Shalom, kembali lagi bersama saya dalam acara Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, Sinode GKI di Tanah Papua. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji, hormat, sembah kami kembalikan ke hadirat-Mu ya Allah pemilik hidup ini. Ketika Tuhan memperkenankan kami ada lagi di hari ini, untuk melakukan seluruh aktivitas yang tetap Tuhan percayakan kepada kami dalam setiap pengabdian-pengabdian kami. Melandasi aktivitas kami di hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa memberkati dan urapi kami satu persatu, sehingga ketika kami baca dan kami renungkan kebenaran firman Tuhan, kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Ketika kami baca dan kami renungkan kebenaran firman Tuhan, kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan termeterai dalam hati dan pikiran kami, menjadi suluh dan terang pada jalan kehidupan kami, untuk tetap kami berkarya di atas tanah ini di mana Tuhan mempercayakan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan di hari ini yang saya angkat terambil di dalam kitab kudus perjanjian baru. Kitab Injil Yohanes, Yohanes 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-40. Kita fokus pada ayatnya yang ke-35. Yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Pemirsa Tabura Injil yang Yesus berkati, apa yang kita cari dalam hidup ini? Sumber kehidupankah atau sarana kehidupan? Sebab realita, banyak orang karena sarana kehidupan, mereka harus mengorbankan waktu mereka. Mereka harus mengorbankan kekuatan mereka, hati mereka, hanya untuk mencari sarana kehidupan. Memang benar, sarana kehidupan adalah perkara hidup yang tidak gampang. Orang harus mengorbankan segala hal hanya untuk mencari sesuatu. Salah satunya adalah soal makanan. Sebab makanan adalah sebuah kewajiban, sesuatu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Pernyataan Yesus pada ayatnya yang ke-35 berawal dari kenyataan orang-orang yang mengikuti Yesus. Mereka hanya ingin melihat tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat dan mendapatkan makanan pada ayatnya yang ke-30. Namun pada pasal-pasal berikutnya, banyak tanda-tanda mujizat yang telah Yesus lakukan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus merubah air menjadi anggur yang luar biasa. Yesus menyembuhkan. Yesus membangkitkan, bahkan Yesus berjalan di atas air. Namun semua itu bagi mereka hanya sebuah kebetulan. Sebab ketika mereka mengikuti Yesus, hanya karena kepentingan-kepentingan mereka, alasan mereka bahwa nenek moyang mereka pun diberi makan oleh Musa. Pemirsa Tabura Injil yang Yesus berkati, berdasarkan pernyataan mereka ini, maka Yesus mengoreksi cara pandang mereka. Yesus mau meluruskan pola pikir mereka dalam hal mencari Yesus. Bahwa mereka sebenarnya membutuhkan lebih dari kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan rohani. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup.
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Pernyataan Yesus ini, akulah roti hidup, menegaskan bahwa sifat Yesus adalah sifat yang memuaskan. Terlihat jelas dalam ucapan-ucapan Yesus bahwa tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Allah yang penuh dengan kepuasan. Allah yang mampu memuaskan semua anak-anak Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang Yesus berkati, dari pernyataan Yesus akulah roti hidup mau menunjukkan bahwa Yesus mampu, bahwa Yesus bisa. Yesus mampu memperdulikan kehidupan pemirsa dan saya. Yesus bisa melakukan segala hal di luar dugaan kita sebagai manusia. Menerima Yesus sebagai roti hidup berarti dalam seluruh keberadaan kehidupan kita, hidup kita ada dalam keselamatan. Hidup dalam keselamatan berarti hidup dalam kelimpahan. Apakah dengan percaya dan datang kepada Yesus kita tidak kelaparan? Ya. Tapi ingat, bukan berarti kita duduk dan berpangku tangan, mana turun dari sorga, makanan datang di hadapan kita. Tidak. Dengan peluh, dengan keringat, dengan air mata, maka Yesus akan melimpahi semua hal di luar dugaan kita sebagai manusia. Yesus mampu melakukan tanda-tanda mujizat yang akan pemirsa dan saya nikmati dalam kehidupan kita. Sebab pekerjaan baik yang Allah kehendaki adalah percaya. Percaya pada Yesus sebagai utusan Bapa di sorga. Ayatnya yang ke-29. Pemirsa Tabura Injil yang Yesus berkati, akhir-akhir ini manusia hanya mau melihat keajaiban, melihat mujizat, baru mereka percaya. Kalau tidak ada mujizat, mereka tidak akan pernah percaya. Pemirsa, ingat, jangan pernah bermimpi untuk melihat mujizat jika kita tidak pernah percaya. Jangan pernah bermimpi sembuh dari sakit jika kita tidak pernah percaya. Jangan pernah bermimpi ada dalam kesuksesan jika kita tidak pernah percaya. Yesus yang adalah roti hidup, Yesus sanggup melakukan apa yang tidak kita sanggup lakukan. Yesus kita bukan Tuhan yang tidak mengetahui kebutuhan fisik kita. Yesus tahu, apalagi soal perut. Janji Yesus dalam Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan Yesus tidak bisa. Bukan Yesus tidak sanggup. Bukan Yesus tidak mampu memberikan apa yang kita butuhkan. Yesus sanggup. Yesus bisa. Dan Yesus mampu. Karena Yesus adalah Allah yang penuh dengan kekayaan. Allah yang penuh dengan kemampuan. Allah yang penuh dengan kuasa. Datanglah kepadaku, sebab akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia akan kenyang. Roti hidup yang kita makan sehari-hari adalah kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun seluruh keberadaan kehidupan kita. Roti kehidupan adalah kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penolong untuk kita tetap berkarya dalam setiap panggilan-panggilan kita. Carilah, percayailah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mencari Tuhan berarti mencari hidup. Menemukan Tuhan berarti menemukan hidup. Setiap orang yang makan dari roti hidup akan hidup kekal bersama-sama dengan Yesus sebagai roti hidup itu. Pemirsa Tabura Injil yang Yesus berkati, kalau Yesus sanggup mengubah air yang biasa menjadi anggur yang luar biasa, kalau Yesus sanggup dan mampu
memberikan makan 5.000 orang dan masih sisa 12 bakul. Kalau Yesus sanggup dan mampu menyembuhkan yang lumpuh, tuli, bisu dan buta. Kalau Yesus mampu dan sanggup membangkitkan orang mati, maka Yesus pun akan sanggup melihat seluruh keberadaan kehidupan pemirsa dan saya. Yesus peduli dengan kehidupan kita. Yesus kepo dengan masalah-masalah kita. Percayalah, Yesus sanggup dan mampu. Pemirsa Taburai Injil yang Yesus berkati, kalau Yesus mampu melakukan semua hal di luar dugaan kita sebagai manusia, maka Yesus pun sanggup dan mampu mencukupi seluruh kebutuhan-kebutuhan pemirsa dan saya. Yang penting percaya. Jika kita percaya pada kuasa dan kehendak Allah, maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang tetap diberkati, kita akan melihat tanda heran satu di atas tanda heran yang lain. Terpujilah Yesus Kristus dengan kebenaran firman. Amin.